Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai uji prasyarat analisis. Jadi, apabila data ingin dianalisis, itu ada syarat-syaratnya. Jadi, ada uji prasyaratnya. Nah, itu uji prasyarat ada 3. Yang pertama adalah uji normalitas, selanjutnya uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji linearitas. Uji normalitas ini menjadi syarat apakah untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Jadi, hasil dari uji normalitas ini adalah ada 2. Jadi, apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka nanti bisa menggunakan analisis statistik ABC. Dan jika data tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji analisa statistik DEF. Nah, gitu ya misal. Jadi nanti akan berbeda uji statistiknya untuk data yang normal dan data yang tidak normal. Gitu. Uji normalitas ini ada 3, yaitu uji Lilliefors, uji Chi-Quadrat, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, bedanya apa? Kita kalau mau uji pakai yang mana ya? Pakai yang Lilliefors, Chi-Quadrat, atau yang Kolmogorov-Smirnov? Nah, caranya, apabila datanya itu adalah data diskrit, atau tidak disajikan dalam interval, misalkan kayak data mahasiswa nilainya 90, 80, 85, 95 kayak gitu. Disebutkan satu persatu atau datanya adalah data diskrit, maka kita menggunakan ujinya Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov, tinggal pilih salah satu. Dan apabila datanya itu berkelompok, datanya dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok, nah itu uji normalitasnya menggunakan uji Chi-Quadrat. Uji prasyarat selanjutnya adalah uji homogenitas. Ini untuk menguji mengenai sama atau tidaknya variansi 2 buah distribusi atau lebih. Catat ya, ini 2 buah distribusi atau lebih. Jadi misalkan kalian melakukan penelitian pada 2 kelas atau lebih. Jadi kelas A, kelas B, kelas C. Bisa 2 kelas atau lebih. Nah, kalian ingin mengetahui apakah variasi beberapa data dari populasi memiliki variansi yang sama atau tidak. Jadi, variansi antara kelas A dan kelas B itu sama atau enggak sih? Antara kelas A, B, C, D itu sama atau enggak sih? Nah, kayak gitu. Itu kita menggunakan uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini sebagai syarat dalam analisis komparatif atau analisis perbandingan. Membandingkan antara kelas A, B, kelas A, B, C, kayak gitu. Nah, uji syarat selanjutnya adalah uji linearitas. Nah, ini untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Nah, dua variabel itu antara variabel independen dan dependen. Jadi variabel independen atau variabel bebas itu misalkan adalah treatment yang kalian berikan. Misalkan kalian melakukan penelitian dari sebuah sekolah dalam 2 kelas. Kalian penelitian di 2 kelas. Kelas A diberikan treatment A. Kelas B kalian memberikan treatment B, memberikan pembelajaran B. Nah, itu adalah variabel bebas. Jadi bebas, kalian bebas memberikan treatment atau perlakuan apa saja kepada kedua kelas tersebut. Nah, itu berarti adalah variabel independen. Sedangkan variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang tergantung. Jadi tergantung dari perlakuan yang diberikan. Jadi ini hasilnya. Misalkan kalau kelas A itu diberikan perlakuan A. Nah, itu hasilnya seperti apa? Dan kelas B diberikan perlakuan B, itu hasilnya seperti apa? Nah, hasil dari perlakuan itu adalah variabel dependen. Nah, perlakuan yang bebas diberikan itu adalah variabel independen. Nah, jadi data yang bagus itu seperti apa? Nah, data yang bagus itu apabila korelasi antara variabel independen dan dependen ini terdapat hubungan yang linear. Jadi, uji linearitas ini digunakan buat apa sih? Nah, uji linearitas ini adalah uji prasyarat sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Oke. Nih, selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas. Jadi, uji normalitas ini
bisa menggunakan 3 metode. Metode pertama itu adalah uji normalitas secara manual. Yang kedua itu menggunakan Excel, Microsoft Excel. Yang ketiga menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini kita akan coba mempelajari ketiganya. Tapi nanti kalian bebas mau memilih yang mana. Contoh ya, ini apabila datanya diberikan data discrete. Diketahui datanya ada nilai 10, 20, 30, 40, 50. Ini data discrete. Seperti tadi dijelaskan bahwa data discrete ini bisa menggunakan uji normalitas, uji Lilliefors, atau uji Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Jadi bisa menggunakan uji keduanya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas ujinya pakai uji Lilliefors. Jadi langkah pengerjaan secara manual, ini akan ditanyakan data, apakah data ini berdistribusi normal dan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Nah, di sini kita akan hitung secara manual. Yang pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata dari kelima data ini adalah, kita sudah hitung rata-ratanya 30, dan kita hitung S atau simpangan bakunya. Caranya seperti pertemuan kedua kemarin. Nah, simpangan dari kelima data ini, simpangan bakunya adalah 15,81. Jadi, sebelumnya kita telah menghitung. Nah, ini hasil hitungan. Nah, sekarang kita hitung tabel uji Lilliefors secara manual. Yang pertama, ini ditulis datanya 10, 20, 30, 40, 50. Frekuensinya yang nilai 10 ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya. Nah, ini kumulatifnya sama seperti kemarin 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Selanjutnya kita akan hitung ZI. ZI-nya itu dihitung dengan cara data X ini dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Jadi yang ini 10 dikurangi 30 dibagi, hasilnya nanti dibagi 15,81. Ketemunya adalah negatif 1,27. Nah, yang bawahnya ini juga sama. X-nya 20 dikurangi 30, hasilnya nanti dibagi 15,81, ditulis ini. Terus ini 30 dikurangi, rata-ratanya 30, dibagi simpangan baku 15,81, hasilnya tulis ini. Terus sampai data kelima, itu udah ketemu ZI-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas ZI. Nah, luas ZI-nya itu, cara menentukannya, jika ZI-nya itu tadi bernilai negatif, maka luas ZI-nya itu adalah 0,5 dikurangi Z tabel. Nah, cara menentukan nilai Z tabel, itu caranya kayak gini. Jadi kalau Z-nya tadi negatif 1,27, kita cari Z tabelnya. Nih, contoh, ini ada tabel statistik. Ini ada tabel Z. Kita tadi akan menghitung untuk Z negatif 1,127 hasil dari hitungan ini tadi ya. Negatif 1,27. Kita cari. Ini ada tabel Z, ingat ini, negatif 1,27. Nah, itu karena di tabel Z ini kan nggak ada negatif ya. Kita ambil positifnya aja. Jadi di tabel Z ini kita lihat jangan yang negatif 1,27 itu berarti kita ambil 1,27. Di sini ada 1,2. Nih, 1,2. Kita tarik ke kanan. Nah, yang atas kita ambil 0,07. Jadi 1,27. Jadi ini 0,07 dan 1,2. Itu kan nanti jadinya 1,27. Jadi kita tarik antara baris 1,2 dan kolom 0,07 kita tarik. Ketemunya ada di sini. Bentar, kita tarik ke kanan terus. Nah, ketemunya ada di sini. Ini adalah hasil penarikan dari baris 1,2 dan kolom 0,07. Jadi nilai Z tabel dari 1,27 adalah 0,398. Hasilnya ini kita bawa ke sini. Nih, tadi 0,398 hasil dari Z tabel. Jadi kalau nilainya negatif itu
0,5, rumusnya itu 0,5 dikurangi Z tabel. Z tabelnya tadi 0,398. Jadi hasilnya adalah ini. 0,1020 dimasukkan ke sini. Ini adalah luas ZI. Nah, apabila jika nilai ZI-nya itu positif, kalau ini kan negatif 1,27. Kalau positif 1,27, caranya sama seperti tadi, cuma bedanya tadi ditambah 0,5 ditambah Z tabel. Kalau negatif dikurangi, kalau positif ditambah. Jadi tadi hasil Z tabelnya kan tadi 0,398. 1,27 itu masukkan ke sini. Jadi 0,5 ditambah 0,398. Maka luasannya adalah ini. Jadi ini bedanya, melihat tabelnya sama. Lihat sebelah kiri, 1,2, kolomnya yang 0,07. Ini juga sama. Jadi kalau negatif 0,5 dikurangi Z tabel, kalau positif 0,5 tambah Z tabel. Karena ini tadi ZI-nya negatif, berarti kita pakai yang ini ya. Yang 0,5 kurangi di 0,1020. Nanti yang bawahnya juga sama nih. Jadi ZI-nya nanti berapa? Mencari luasnya, kalau negatif ya nanti pakai ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ketemu luasnya, kita hitung sampai ke bawah semua. Kalau udah ketemu luasnya, kita mencari SZI-nya. SZI-nya itu rumusnya adalah frekuensi kumulatif dibagi sigma FI. Jadi misalkan nih, untuk X10, maka SZI-nya 1 dibagi 5. Jadi ini ya, frekuensi kumulatif dibagi sigma FI. Jadi kalau di sini, untuk data yang 10 ini, frekuensi kumulatifnya adalah 1, jadi dimasukkan ke sini 1, dibagi. Total frekuensinya, total seluruh frekuensi ini kan adalah 5 datanya. Berarti 1 dibagi 5, ketemunya adalah 0,2. Kalau di bawahnya ini, berarti 2 dibagi 5, jadi 0,4. Bawahnya lagi, nanti F-nya 3, dibagi 5, jadinya 0,6. Bawahnya lagi 4 dibagi 5. Bawahnya lagi nanti F-nya 5 dibagi total frekuensinya 5. 5 per 5 sama dengan 1. Udah ya. Ini SZ-nya udah ketemu. Nah, sekarang kita ini yang terakhir, ini adalah Lilie force-nya atau caranya mutlak dari luas ZI tadi dikurangi SZI. Jadi ini kalau 0,1020 dikurangi 0,2. Hasilnya kan negatif, negatif 0,0971. Tapi kita mutlak. Jadi kalau dimutlak itu nilai negatif itu menjadi positif. Jadi positif 0,0971. Nanti yang bawahnya juga luasnya berapa dikurangi SZI-nya. Diambil ditulis di sini. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Kita hitung semua sampai bawah. Udah, kalau udah dihitung, nah kalau udah dihitung semuanya, nanti tinggal kita ambil L max-nya, jadi yang maksimal. Dari 1, 2, 3, 4, 5, Lilie force-nya itu mana yang paling besar, mana yang maksimal. Kita ambil maksimalnya. Nah, sekarang kita menghitung, tadi udah ya, menghitung Lilie force-nya. Sekarang kita menentukan Lilie force tabel. Jadi rumus Lilie force tabel tadi, itu kita cari alfanya dan kita cari N-1. Jadi gini, kalau misal tadi disoalkan alfa, alfanya adalah 0,05. Tadi di soal sudah ada ya, di sini sudah disebutkan. Taraf signifikannya adalah 5%. 5% itu artinya 5 per 100. Kalau secara desimal, 5 per 100 itu adalah 0,05. Di sini. Nah, N-nya itu total datanya tadi ada 5, berarti 5 kurangi 1 atau 4. Jadi kita ambil tabel Lilie force-nya 0,05 dan ini datanya 4. Cara ngeceknya L tabel itu kita lihat di sini. Kita buka tabel Lilie force. Nah, tabel Lilie force. Di sini N-nya tadi nih dilihat ya. Nah, jadi kalau N-nya 4, kalau N-nya 4,
Jadi tadi kita akan mencari L 0,05 dalam kurung 4. Nah, di sini kita cari nih 0,05 di sini, 5% atau 0,05. Nah, ini untuk 4 di sini. Jadi ketemunya adalah ini. 0,381. Kita masukkan ya. Nih, kita masukkan ke sini. Hasilnya tadi 0,381. Ini hasil Lilliefors tabelnya. Nah, kriteria kenormalan itu jika L max-nya, Lilliefors maksimal, hasil hitungan tadi yang di sini, maksimalnya tadi berapa yang paling gede, itu jika maksimalnya atau yang paling gede itu tadi masih kurang dari atau sama dengan L tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, tadi kan sudah dihitung kalau L maksimalnya itu adalah 0,136. Ini saya sudah hitung di tempat lain. Di sini 0,0971, bawahnya lagi ada. Nah, di sini paling besar dari sekian, ini maksimalnya itu paling besar itu adalah 0,136. Berarti L maksimalnya 0,136 dan L tabelnya itu adalah ini 0,381. Maka L maksimalnya 0,136 itu masih kurang dari atau sama dengan L tabel. Kalau kurang dari berarti data berdistribusi normal, kurang dari atau sama dengan. Tapi jika lebih dari berarti tidak berdistribusi normal ya. Nah, itu kalau manual ya. Sekarang yang kedua itu penggunaan Microsoft Excel. Caranya yang pertama, kalian di Excel itu bisa menuliskan di lembar kerja worksheet-nya, datanya tadi, datanya ada 10, 20, 30, 40, 50, ditulis di Excel, lalu dihitung rata-ratanya, lalu dihitung simpangan bakunya, dihitung ZI-nya, dihitung luasnya sama aja sih, kayak manual, bedanya ini di kertas, ini di Excel. Lalu menghitung ini tadi, Lilliefors-nya. Sama kayak tadi, dicari maksimalnya, diperoleh nilai L maksimalnya sekian, sama kayak tadi, hasilnya harusnya sama. Dan menentukan luas tabelnya, tadi sama caranya, lihat di tabel 0,381. Karena L maksimalnya ini masih kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, ini cara manual. Nah, untuk cara SPSS, kita akan bahas pada video selanjutnya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.